Baik, perkenalkan nama saya Iva Ujab Nugraha, NPM saya 20721. Barangkali memang mohon maaf sebelumnya jika terkendala dalam visualisasi atau videonya di bagian pada perekaman eh, wajah wajah saya sendiri gitu, karena memang beberapa kali terjadi trouble gitu. Baik, di sini saya ingin merecord atau untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari praktikum analisis sistem tenaga. Nah, di mana pada praktikum analisis sistem tenaga ini dipersediakan mengenai simulasi rangkaian yang memang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada rangkaian di modul 2 di bagian 2 di bab 2 di bagian duanya itu terdapat rangkaian seperti ini kurang lebih. Nah, rangkaian-rangkaian ini itu bersumber pada bisa dilihat dari semuanya, ada trafo, ada kabel, ada kapasitor dan lain halnya. Yang memang secara garis besar ini sebuah rangkaian yang nantinya bakalan dicari, yaitu mengenai load flow. Nah, load flow sendiri itu nanti kita menggunakan beberapa metode yang memang pada etap 19 ini terdapat tiga metode gitu, yaitu dari adaptif Newton-Raphson, terus Newton-Raphson-nya, sama satu lagi mengenai dari pas apa sih nama lupa lagi, pas di call. Nah, pas di complete method, di mana dari beberapa metode tadi itu bakalan kita lihat mengenai iterasinya, terus juga perubahan dari daya semu. Tahu daya semu sendiri adalah daya yang memang dihasilkan dari tegangan efektif dan arus efektif gitu. Nah, mengenai daya semu sendiri ada beberapa jenis daya atau dalam dalam segitiga daya sendiri, yaitu ada daya reaktif dan ada daya nyata. Di mana daya reaktif ini daya yang memang dibutuhkan, sedangkan daya nyata yaitu adalah aliran energi listrik ke jaringan ke jaringan beban. Nah, hal-hal tersebut itu bisa kita lihat nantinya ketika perhitungannya itu menggunakan beberapa metode tadi gitu. Nah, karena memang pada etap 16 yang memang kita pelajari bersama pada pertemuan sebelumnya itu ada mengenai metode Gauss-Seidel, di mana Gauss-Seidel ini serentak dengan nilai awal gitu untuk mencari si iterasi-iterasi berikutnya. Namun dugaan saya gitu pada etap 19 ini tidak adanya Gauss-Seidel, yaitu merupakan iterasinya yang cukup banyak gitu dan dirasa memang tidak efektif dan tidak efisien. Nah, hal tersebut yang menjadikan di etap 19 ini cuman ada tiga dari metode tersebut yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, ketika memang udah dilihat seperti ini dan terus masuk ke load flow, lalunya nanti kita bisa memilih antara metode apa yang kita inginkan, dan kita nanti masuk ke report manager. Nah, berikut barangkali hasil yang memang sudah saya lakukan, di mana pada beberapa metode ini, dihasilkan bahwa kita lihat dari metode pertama, yaitu dari adaptif Newton-Raphson. Nah, adaptif Newton-Raphson method yang dimana di maksimum iterasinya itu 99 dengan presisi solusinya itu sekitar 0,0001 gitu. Jadi bisa dipastikan bahwa ketika menggunakan metode ini kita setidaknya mempunyai hasil yang cukup mendekati gitu dengan perbandingan presisi tersebut gitu. Nah, dalam metode ini kita hanya menggunakan dua iterasi, di mana ketika udah dua iterasi juga sudah dihasilkan yang memang nilai-nilai yang sebenarnya gitu. Nah, bisa dilihat number of iterationnya hanya sampai dua. Nah, di sini kita lihat ada MW, ada MVA dan faktor daya bahkan di sini yang memang udah mau mendekati gitu nilainya. Udah sampai 99,35 untuk total static load-nya dan total motor load-nya itu 89,72 gitu.
untuk faktor dayanya yang memang cukup mendekati dari nilai yang 100%. Nah, dilanjut barangkali di load flow report ini ada yang namanya nantinya itu analisis daya semu. Bisa kita lihat ada daya semu, daya semu sendiri di sini eh, di bagian ini. Namun yang memang saya highlight sendiri itu di bagian ketika nantinya si aliran listrik itu masuk atau di dalam distribusi dan lanjut ke trafo, bahkan nantinya ada efisiensi untuk masuknya itu berapa gitu, ada yang 100, ada yang 99%, di mana hal itu tuh benar-benar adanya rugi-rugi daya gitu, dibuktikan dengan hal tersebut. Nah, ini untuk metode pertama yaitu adaptif Newton-Raphson. Terus untuk yang kedua yaitu di bagian metode Newton-Raphson. Newton-Raphson sendiri kita lihat iterasinya berapa di halaman terakhir. Iterasinya sama di number iteration 2 yang memang berarti efektif itu dalam penggunaannya. Lalu kita bisa lihat beberapa bagian. Kita lihat bagian load flow report. Kurang lebih tidak hampir mendekati gitu nilai-nilai yang tadi pada adaptif sama Newton-Raphson-nya gitu. Terus kita lihat di bagian terakhir, di bagian metode terakhir, di metode dari fast decoupled method, presisinya hampir sama, precision solutionnya, dan kita lihat berapa iterasinya. Iterasinya 4 gitu, bisa ada perbedaan di sini mengenai jumlah iterasi gitu. Yang tadi dua metode tadi itu udah hanya 2 iterasi, dan yang sekarang yang fast decoupled ini memerlukan 4 iterasi gitu. Jadi ketika memang berbicara efektivitasnya menurut saya gitu dari 2 metode tadi itu udah cuma 2 iterasi aja, cuma 2 hampiran yang memang kita cari, tapi ternyata hampiran itu sudah benar-benar lebih baik gitu. Sedangkan dari fast decoupled ini hanya memerlukan 4 yang memang sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi ya memang untuk masalah iterasi ini ngaruh gitu. Kita lihat di bagian load flow report, tapi tidak terlalu beda jauh signifikan, hanya beda beberapa koma, berapa 0, sekian gitu. Tapi kita bisa garis bawahi bahwa perbedaan iterasi ini mengaruh gitu. Karena dari nilai atau pencahayaan presisi solusinya gitu. Barangkali dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila memang ada penjelasan yang salah ataupun kurang gitu. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.